Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Pak Amin. Kali ini kita akan membahas hasil asesmen sumatif akhir semester genap untuk kelas 10 ya. Dan sebentar lagi bakal jadi bahan untuk remedial. Oke, tidak berlama-lama, mari kita bahas soal pertama. Tema utama dari bait puisi tersebut adalah, kita lihat di sini ada kata aku berjalan sendiri. Ya, cukup di situ saja. Ini artinya tentang kesepian ya. Gitu. Lanjut, kita ke nomor 2. Nomor 2 ini adalah tentang teks eksposisi. Ya, teks eksposisi itu adalah memaparkan sesuatu atau informasi. Kita lihat yang poin A. Poin A ini kebijakan pemerintah seringkali menyusahkan rakyat. Nah, kalau ada tulisan seringkali atau sangat meresahkan, ini adalah dipastikan adalah argumentasi, karena dia menyampaikan pendapat. Iya. Oke, ini juga sama yang poin C, bentuk itu juga. Lalu di sini mengacu dari sifatnya, tidak juga. Kalau ini bentuk laporan hasil observasi yang nomor E-nya. Itu bukan berita juga ya. Oke. Kita lanjut di nomor 3. Nomor 3 ini adalah majas yang digunakan dalam puisi untuk memberikan kesan yang lebih hidup pada benda mati. Nah, itu pasti namanya personifikasi. Sudah cukup jelas ya. Oke. Kita ke nomor 4. Isi. Isinya adalah tentang apa teks di atas ini. Apakah Indonesia memiliki berbagai rempah? Tidak juga. Nah, sebenarnya poinnya ada di sini. Salah satunya adalah kencur. Itu ya, jadi jawabannya adalah yang C di sini. Kuncinya bisa berbeda ya, maupun soalnya karena sudah diacak. Kita ke nomor 5. Nomor 5 ini tentang hikayat. Kita diminta untuk mencari judul. Nah, ini ceritanya tentang apa sih? Di sini tentang ada namanya kisah pelanduk jenaka. Oh, sudah pasti berarti ini tentang hikayat pelanduk jenaka. Nggak ada lagi yang lain. Kita ke nomor 6. Nomor 6 ini masuk ke teks negosiasi. Ya. Yang ditanyakan adalah bagaimana proses tawar-menawar antara Irwan dan kepala sekolah. Kita perhatikan di sini dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan 4 itu baru orientasi ya. Baru di nomor 5 dia sudah merencanakan mau apa, kemudian kata kepala sekolah, oh tidak bisa diizinkan. Lalu terjadilah tawar-menawar dari nomor 7 dan akhirnya nomor 8 kepala sekolahnya menyetujui. Jadi yang benar adalah di nomor 5 sampai 8. Kita ke nomor 7. Nomor 7 gagasan utama. Kita perhatikan kalau gagasan utama itu biasanya ada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Jadi cukup jelas di sini bahwa beberapa pohon tanaman halaman rumah tidak mau berbunga seperti tanaman sejenis yang lain. Itu adalah kata utamanya. Tidak mesti panjang juga ya. Beberapa tanaman tidak mau berbunga. Berarti ada koma harusnya. Tidak apa-apa ya. Baik, kita ke nomor 8. Definisi umum. Definisi itu berarti biasanya ciri-cirinya dengan ada kata adalah. Kamu cari di pilihan sini mana yang ada kata adalahnya. Pasti itu jawabannya. Yang lain bukan definisi umum. Kita ke nomor 9. Ini membuat simpulan. Simpulan itu
adalah biasanya di akhir. Ada kata kuncinya juga. Kalau simpulan berarti ada kata-kata dengan demikian. Karena tidak nyambung juga kalau hal itu atau oleh karena atau sehingga. Karena kalimat yang paling tepat untuk simpulan itu pasti adalah dengan demikian jelaslah bahwa bla 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 ya. Oke, kita ke nomor 10. Di sini ada gambar, ada tulisan maling kundang. Dari tulisan itu saja kita pasti tahu bahwa ini adalah cerita rakyat dari daerah Sumatera Barat. Tuh. Sekarang kita masuk ke soal nomor 11, kembali lagi ke hikayat. Ini adalah nilai yang terkandung di dalamnya. Kita baca lagi, sekali lagi kita perlu membaca untuk mengetahui apa nilai yang terkandung di dalamnya. Kalau di sini dibuat nilai sosial. Nilai sosial itu kan berkaitan dengan orang. Jadi tidak ada di sini tentang nilai sosial. Apalagi nilai pendidikan. Pendidikan dia pasti mengajarkan sesuatu. Nilai agama tidak menceritakan agama juga. Apalagi nilai moral. Nah, yang benar adalah tentang nilai budaya. Karena di sini beliau baginya tuh bingung kenapa. Siapa yang mau jadi anaknya duluan gitu. Kemudian kita lanjut ke nomor 12 tentang biografi. Biografi itu biasanya tentang tokoh penting. Namun kebanyakan itu paling banyak gitu. Ya pasti tokoh-tokoh yang ada di dalam yang ikut mewarnai sejarah. Itu paling banyak. Bukan yang pengalaman tokoh, betul pengalaman tokoh, tapi biasanya tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam sejarah kehidupan manusia. Kita ke nomor 13. 13 itu adalah ada puisinya. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Jelas, ini bukan metafora. Kalau metafora itu berarti ada perbandingannya. Nah, bukan pula hiperbola. Ini nggak ada hiperbolanya. Kecuali kata-kata misalnya, aku bisa mati tanpa adanya dirimu. Nah, itu namanya hiperbola. Bahasa kita adalah lebay. Nah, yang benar adalah personifikasi. Kenapa? Karena menyamakan hujan bulan Juni itu seperti manusia yang mempunyai sifat tabah. Kita lanjut ke nomor 14. Ini adalah strukturnya dari anekdot. Ini sudah jelas bahwa di sini adalah bagian dari krisis, yaitu di mana sudah mulai memuncak teks anekdotnya. Nomor 15. Nah, sekarang struktur koda. Koda itu apa? Koda itu adalah bagian penutup atau kesimpulan. Nah, di sini berarti kita cari aja kalimat terakhir dari kutipan teks ini, yaitu si tua pun berlari meninggalkan keledai. Jelas ya? Yuk, kita ke nomor 16. Nomor 16 ini adalah bagian orientasi dari teks apa yuk? Iya, teks negosiasi. Namanya orientasi berarti itu adalah teks perkenalan atau ucapan salam. Nah, di sini disebut dengan yang selamat siang, Pak. Oh, selamat siang kembali. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Tuh. Kalau yang lain-lainnya adalah teks tawar-menawar ya. Itu sudah jelas sangat terlihat. Lanjut, kita ke nomor 17. Di sini adalah dicari untuk pesan moral. Pesan moralnya apa nih? Yang adalah tidak membunuh atau makan daging buaya apabila dilanggar, maka satu berjanji untuk melindungi binatang di sekitar sungai dari para. Nilai moral berarti apa? Adalah menepati janji, jelas gitu. Ini tidak ada ya di antara pilihan ini, jadi memang harus jeli melihat atau membaca dulu paragrafnya supaya kita bisa mengetahui pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Nah, sekarang kita ke nomor 18, judul yang tepat. Ini agak-agak sulit ya, karena kita tidak tahu judulnya apa, tapi intinya tentang apa sih ini gitu. Bisa juga ini
jawaban si anak ini adalah tadi Remo masih dimenanti anak-anak. Kenapa? Karena dia ada di paragraf awal, tapi dia tidak juga, karena ini adalah acara pembukaan festival budaya, bukan juga. Yang benar adalah tari remo sebagai seni budaya Jawa Timur. Lanjut ke nomor 19. Nah, di sini ada kalimat di sebuah desa dan seterusnya. Nah, ini jelas ya, kalau di sebuah desa berarti itu adanya di awal. Gitu. Awal itu namanya abstraksi. Nah, sekarang kita ke nomor 20. Kita bayangkan kalau kata bunga itu melambangkan apa? Sudah pasti, bunga itu melambangkan keindahan. Nomor 21. Kita kembali lagi disajikan tentang sastra klasik yaitu hikayat. Lalu amanatnya apa yang tertulis itu? Harus dibaca lagi nih. Kenapa? Ini hendakkah ada yang dulu lalu dia datang untuk melihat menghasilkan sehingga tidak jadi membunuh raksasa itu. Ya, jadi ini hendaklah menolong orang yang dalam kesulitan. Nomor 22. Ini lucunya di mana? Ya jelas. Unsur yang umum adalah ya ketika Ahmad mengatakan bahwa KUHP itu adalah kepanjangan dari kasih uang habis perkara, di situ dapat punch-nya. Oke, nomor 23. Ada unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi itu ada fisik dan batin. Unsur fisik itu adalah di sini ada majas 5, menggunakan kata konotasi, mempunyai kata yang berlambang, dan ada pengimajian. Jelaslah. Jawabannya adalah yang B, karena ada di sini ya. Cukup dibaca saja. Nomor 24. Di sini ada puisi karya Hairil Anwar, ada tari warna pelangi. Kalau pelangi itu berarti bukan yang itu ya, bukan yang LGBT ya. Dia melambangkan apa sih? Kenapa kata warna pelangi itu kan warna-warni? Dia menggambarkan perasaan dia yang sedang senang. Gitu. Bukan indahnya kehidupan atau sedang mengagumi wanita yang dia cintai. Apalagi keadaan pada sore hari. Tuh. Kita lanjut ke nomor 25. Di sini ciri-ciri hikayat yang paling utama itu adalah imajinatif. Lalu ada nama banyak versi, lalu penciptanya tidak diketahui dan bersifat menghibur. Jadi sebenarnya jawabannya adalah 1, 2, 3, dan 5. Tuh. Nomor 26. Ini tentang hikayat kembali. Ini isinya tentang apa? Ini, ceritanya ini rajanya meninggal dunia. Dan rajanya tidak punya anak. Maka menteri dan barang membicarakan siapa yang mau dijadikan raja. Nah, terus ada yang paling tua. Kalau boleh, izin berkata gitu. Jadi bukan hak seorang berpendapat, karena dia cuma mencari siapa sih yang akan menjadi raja selanjutnya gitu. Jadi ini jawaban yang benar adalah para menteri dan orang besar melakukan musyawarah pemilihan raja. Karena bukan hak orang. Karena ceritanya dari awal ini, raja itu telah berpulang dan tidak mempunyai anak, maka mereka memutuskan gitu loh. Jelas ya. Nomor 27. 27, ini ada diksi gelap. Nah, kalau gelap pasti dong. Isinya itu adalah sesuatu yang bersifat ketakutan. Tergantung kalimatnya. Tapi ini umumnya kalau gelap itu adalah menimbulkan rasa takut. Nomor 28. Kita lihat belalang itu ngapain aja. Tokoh belalang itu dia berkumpul, berpesta, menari, dan bergembira.
gitu. Mereka ya, tapi kecuali seekor belalang yang selalu hidup sendiri, jelas. Jadi dia apa? Ya, hidup sendiri lah gitu. Nomor 29. Ini tentang bahannya ini, lalu hancurkan daun kemangi, lalu campur. Ini jelas. Ini adalah sebuah deskripsi bukan tentang kemangi, bahan pembuatnya, tapi ini adalah bahan dan cara pembuatan. Jadi harus benar-benar dibaca dulu soalnya baru dimengerti aspek apa yang dilaporkan pada paragraf di atas. Lanjut lagi ke nomor 30, ini puisi Hujan Bulan Juni. Unsur sastra yang diomongin itu apa? Pastinya adalah ini tentang alam sekitar. Ada hujan, ada pohon, ada jalanan yang dihapus jejak kakinya, gitu. Dan seterusnya nih ya. Kita lanjut lagi ke nomor 31, ini tentang teks negosiasi. Kutipan di atas Risna. Risna itu yang dia mau ngapain? Oh, berarti untuk Risna yang menjual. Dia menawarkan baju kepada Bu Rati. Cukup simpel ya, mudah dimengerti. Kemudian ini, di sini ada pembeli yang menanyakan, 90.000 kemahalan Bu, 70 aja gimana? Nah, dia adalah berarti menawar. Iya, betul. Bukan meminta. Kita lanjut lagi ke nomor 33. Nah, sekarang bagian persetujuan gimana? Ya, pastinya ada kata baiklah. Tuh, saya beli. Kalau ini yang dia, saya udah cukup. Bagaimana kalau? Atau ini, tapi saya ini. Nah, ini cuman, ini tawar menawar gitu. Apalagi, selamat siang Pak, selamat siang. Ini baru bagian awal ya, gitu. Nomor 34. Tentang apa ini? Siklus apa ini? Ya, ini harus dibaca memang. Sinar matahari menguap air, dari air jadi uap air, lalu menjadi awan, lalu cukup banyak airnya turun dengan bantuan angin, sapura-pura tanah, lalu menjadi cadangan dalam tanah, lalu masuk ke permukaan laut, terus evaporasi lagi, dan terus menerus. Ini berarti namanya terjadinya hujan. Gitu. Nomor 35. Kalimat yang tepat untuk melengkapi awal paragrafnya. Ini apa ini? Kira-kira. Nah, ini jawabannya adalah cara dan tujuan membaca sangat erat hubungannya. Bila kita tarik dengan dua yang kita baca, biasanya ini. Dengan sengaja kita coba memahami. Nah, seperti itu. Ini benarnya jawabannya yang C. Nomor 36. Ini cukup dengan arti kata komitmen. Apa sih komitmen? Komit itu adalah berjanji terhadap sesuatu, bukan kekuatan. Ya, jadi komit itu adalah perjanjian untuk melakukan sesuatu. Dia berjanji. Nomor 37, ada kalimat definisi. Nah, kalimat definisi itu apa? Ingat ada kata dan, adalah. Itu adalah kalimat definisi. Dan di situ cuma ada dua kalimat. Yaitu kalimat nomor 1 dan nomor 2. Itu adalah definisi. Nomor 38. Majas personifikasi. Ayo apa tadi? Bilangnya, yaitu majas yang membuat benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Nah, seperti ini. Mentari tersenyum di pagi hari. Kenapa angin nggak bisa? Angin berhembus, emang dia berhembus. Lautannya tenang, kayak seperti sifat manusia. Bukan tenangnya sifatnya gitu. Karakternya karakter manusia. Nomor 39. Topiknya ini tentang apa ini? Oh jelas, ini adalah tentang keinginan karyawan untuk berdiskusi dengan pengusaha tentang kenaikan upah. Nomor 40. 40. Ikan air tawar. Nah, kutipannya adalah bagian dari mana? Kalau ini adalah deskripsi bagian, dia tidak akan menjelaskan. Ini adalah ikan. Oh enggak, bukan itu. Di sini ada contoh. Contohnya contoh apa?
Manfaat ini nggak ada manfaat iklan, apalagi sebab akibat. Ini yang pasti adalah sebuah pernyataan umum dari awalnya. 41. 41 ini apa sih kode yang terakhir lagi ya? Ingat ya, kode yang terakhir. Kalimat terakhirnya di sini. Mendengar itu semua, anak dan bu guru tertawa. Itu jawabannya. Ini. Nomor 42. Kita ke nomor 42. Ya, dialog negosiasi yang menyatakan penawaran. Kok SMA? Gitu kan. Harusnya gitu ya. Kenapa? Ini harus 2, 3 ini. Sampai 2, 3, 4, 5. 6-nya kok enggak? Kenapa? Karena ini sudah bagian persetujuan, bukan penawaran. Gitu. Oke, nomor 43. Informasinya apa sih dari ini? Ini ada. Kalau mau seperti PPKN pasti akan panjang inilah kayak di sini. Serangkaian penelitian dilakukan oleh banyak laboratoria dan lembaga di Amerika Serikat. Nomor 44. Struktur teks negosiasi. Banyak ya. Adanya dari orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, setujuan, pembelian, dan penutup. Intinya itu. Tapi biasanya ada 3 bagian aja ya. Orientasi, permintaan, persetujuan, dan penutup. Nomor terakhir 45. Tentang si kancil. Hal yang menarik itu apa sih? Ya biasanya kita tahu kancil itu lah suka mencuri. Dan yang seringannya kancil itu akhirnya tertangkap dan dikurung oleh Pak Tani. Oke, sekiranya begitu saja pembahasan ASA semester 2 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Jangan lupa setelah ini kita lanjutkan dengan remedial ya. Semoga teman-teman semua berhasil menjawab semua soal dan mendapatkan nilai yang baik. Demikian, kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.